Kasus pembunuhan Vina masuk babak baru. Semakin kesini, semakin bermunculan saksi-saksi baru. Berbagi keterangan, berbagi informasi. Salah satunya Saka Tata yang akhirnya buka suara, menyampaikan bagaimana ia diperiksa dengan disiksa dan dipaksa mengakui kejahatan yang tidak ia lakukan. Saya Anggi Pasari, Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Tidak pernah saya mati. Babak baru misteri pembunuhan Vina kembali bergulir. Semua pihak yang terlibat mencoba mencari cara untuk mengambil momentum agar kepentingan mereka dapat terpenuhi. Dan semakin kesini, semakin banyak pengakuan yang menyampaikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembunuhan Vina. Kita lihat sendiri kan, kalau minggu lalu kuasa hukum dan publik mulai mempertanyakan status tersangka Peggy. Dan sekarang semua upaya hukum akan dilakukan oleh para terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup untuk mencari keadilan yang diduga tidak didapatkan 8 tahun yang lalu. Dimulai dari Otto Hasibuan dan Peradi yang resmi memberikan bantuan hukum kepada Sudirman, terpidana kasus Vina yang saat ini mendekam di penjara. Didampingi mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, hadir juga 4 orang saksi dan keluarga terpidana yang dituduh membunuh Vina. Dalam konferensi pers hari Senin sore kemarin, Otto Hasibuan hadirkan 4 orang saksi yang pernah diperiksa di Polda saat kasus ini pertama kali terjadi. Mereka mengakui mengalami kekerasan dan juga penyiksaan dalam pemeriksaan tersebut. Ditemani keluarga para terpidana dan Deddy Mulyadi, keempat saksi mengaku bahwa semua terpidana berada di lokasi yang sama pada saat pembunuhan Vina 8 tahun lalu. Keempatnya mengatakan kalau mereka semua menginap di rumah Pak RT pada saat kejadian, namun hal ini berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Pak RT. Dan yang menarik adalah ada beberapa saksi yang mengatakan kenal dengan Peggy Setiawan yang saat ini ditahan, tapi mereka mengakui kalau Peggy tidak ada di lokasi kejadian waktu itu. Saya jelaskan dulu bahwa dalam rangkaian peristiwa pembunuhan yang dulu dilakukan ini, ada satu alibi yang sebenarnya mereka ajukan, di mana pada jam yang sama pada tanggal 27 Agustus 2016 sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak Lurah, Pak RT, Pak Parsen namanya, di rumah anaknya, ya, di rumah anaknya Pak RT. Pak RT-nya ada di sampingnya, Nah, jadi coba bayangkan, lebih kurang di antara jam-jam tersebut, jam 9 sampai jam 10, jam 12, itu mereka-mereka ini katanya mulanya dari awal, dari sore, dari maghrib, mereka pergi dulu ke rumah, ke warungnya Ibu Nining. Dari rumahnya Ibu Nining, mereka pergi ke rumahnya bapaknya Hadi, rumah Hadi. Dari rumahnya Hadi, lebih kurang jam 9, jam 10, mereka pergi ke rumahnya anaknya Pak RT. Dan tidur sampai pagi. Jadi artinya, peristiwa yang dituduhkan kepada mereka itu, yang terjadi di jam-jam yang sama, lebih kurang dari jam 10, jam 9, 10 sampai jam 12 itu, di hari yang sama, tanggal 27 Agustus 2016 itu, mereka itu berada di rumah RT, di rumah anaknya ketua RT. Sehingga kalau ini benar, maka berarti peristiwa mereka melakukan pembunuhan itu adalah pasti tidak benar. Mereka mengatakan, saya tanya kepada Pramudia, coba jawab, kenapa saudara Pramudia dulu kamu mengatakan bahwa kamu sebenarnya tidak benar ada di rumah itu, di rumah RT, gitu ya? Nah, sekarang dia bilang sesungguhnya juga benar, dia ada katanya. Coba jelaskan dulu. Coba. Sebenarnya Mik. Coba, Mas.
waktu dulu saya di BAP tahun 2016 saya berkata yang sejujurnya. Salah satu tersangkanya bang. Saya berkata yang sejujurnya. Lalu itu diralat oleh polisi. Bilangnya kamu bilang tidur di situ, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah maka dari itu saya merasa takut sendiri. Maka dimandulah diubah BAP seolah-olah saya tidur tidak di rumah Pak RT. Seperti itu ceritanya. Nah itu waktu berita acara di polisi. Ketika kamu diperiksa di pengadilan, apa yang kamu sampaikan? Waktu di pengadilan saya berbicara jujur seadanya. Saya bilang tidur di situ. Ngomong deh. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dipenjara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat. Melihat ya? Melihat. Baik. Setelah itu, kemarin katanya kamu ada diperiksa lagi. Diperiksa. Tanggal berapa itu? Tanggal 4 apa? 4 Juni Juni. Di mana kamu diperiksa? di Polda. Di Polda. Kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga. Apa itu? Ya bahwa saya tidur di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu di situ di BAP kemarin? Cuma bukan diralat sih, jadi kayak diomongin bener aja, kamu bilangnya tidur di situ, sedangkan Pak RT-nya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ, bilangnya gitu. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi gitu Pak. Lagi? Emangnya kamu dipukul? Ya sekarang kan saya kan udah punya keluarga, nggak kayak dulu lagi Pak, jadi saya takut. Jadi kamu ngomong apa jadinya? Ya saya bilangnya tidur di rumah lagi gitu. Jadi nggak di situ, nggak di tempat RT lagi katanya? Enggak. Oh. Jadi yang benar yang mana? Yang benar saya tidur di Pak RT. Oh, jadi bolak-balik nih. Makanya tadi saya marah sama kamu kan? Saya bilang kalau kamu berbohong, maka akan ada orang yang korban lebih jahat daripada penjahat sebenarnya kalau berbohong mengakibatkan orang lain masuk di penjara. Kan dia bilang tadi kan? Jadi saya nggak mau kalian ini berbohong. Nah kalau kalian memang betul-betul memang malam itu ada di rumah RT, katakan itu kalian di rumah RT. Tapi kalau memang tidak, ya katakan kalian tidak di rumah itu. Jangan gara-gara kebohongan kalian itu ada orang masuk penjara, jemur hidup lagi. Ya kan? Jadi ingat itu. Berbohong itu adalah merupakan kejahatan luar biasa juga. Ya. Jadi nanti kamu diperiksa lagi tanggal berapa nih? Besok. Ya katakan yang sebenarnya lagi lah. Kalau kamu betul-betul di rumah RT, tidur di situ, melihat 5 terdakwa ini ada di tempat itu pada waktu yang sama terjadinya pembunuhan, katakan dia ada di sana. Tapi kalau memang kamu betul-betul pulang ke rumah, nggak lihat, nggak tidur di situ, nggak melihat anak-anak itu ada di sana, ya katakan juga seperti itu. Kami berani mau bantu kalian kalau jujur, kami juga tidak mau dijadikan alat. Kita harus benar-benar membela kebenaran. Kang Deddy ini sudah begitu capek, mengeluarkan air mata, mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga untuk bisa mengungkap kasus ini. Terima kasih nih Kang Deddy, luar biasa nih Kang Deddy ini. Ya, luar biasa. Kami sendiri merasa tersentuh sekali. Sebenarnya ini tugas pengacara sebenarnya itu. Ya, tapi Kang Deddy sudah mulainya, maka kami juga tergerak hatinya untuk bisa membantu ini. Itu tadi Pramudia. Kemudian satu lagi Teguh. Nah, apa yang terjadi dulu Teguh? Waktu dulu kamu di BAP zaman dulu 2016 kamu ngomong apa? Ya pertama awal sesuai yang ada di kejadian di situ. Bang, geseran, Bang. Cuman di apa Teguh nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh tuh tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Jadi waktu itu di BAP seperti itu. Nah waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu mau ngomongnya gimana tentang itu? Kalau saya ingat Teguh yang ngomong kayak gitu, terus ada apa waktu itu agak dikat gitu. Waktu itu kamu mau ngapa sebenarnya? Mau bilang apa waktu itu? Ya yang sejujurnya Teguh. Yang sejujurnya itu apa? Ya, yang kumpul di rumah Bu Nining, terus di rumah Hardi, terus tidur ke rumah Pak RT.
Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak RT. Mengerti. Waktu di rumah Pak RT kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hardi, Supri, Eko. Eko. Iya. Saya mau tanya satu hal paling penting ini ya. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ. Iya. Ditangkap nggak waktu itu dia? Kurang tahu tuh. Kurang tahu. Kalau kata temen mah katanya sempat dibawa, Terus dikeluarin lagi. dikeluarin lagi. Anak RT ini jadi saksi nggak di pengadilan? Jadi, Nah, jadi anaknya kalau nggak salah sama Teguh waktu itu tuh. anaknya juga ada. Iya. Jadi saksi di situ, ingat? Iya. Pasti ingat atau enggak? Nah, kalau gini-gini, kalau nggak pasti jangan bilang pasti. Kalau nggak ingat, bilang nggak ingat. Jangan coba-coba menjawab yang tidak Anda tidak ingat. Anaknya, bapaknya ada pasti. Bapaknya ada. Ada aja. Anaknya? Lupa sih waktu itu. Nah, coba nanti kita cek di dalam berkas perkara ya. Okta gimana? Okta? Tadi udah ya? Nah, coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur Pak. Di rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa anak melihat bahwa 5 terpidana yang sekarang di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada termasuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Mau dia, Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Nggak kenal. Okta kenal nggak? Ya, anak saudara. Gimana? Kenal. Tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Oke, baik. Kenal. Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu Peggy ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Udin Kenal. 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 Malam itu ada Peggy? Nggak ada. Nggak ada juga. Nah, ini juga nggak ada juga ini. Jadi memang kita menjadi sedih juga ya apa yang terjadi sebenarnya. Kami belum bisa menyebutkan apa yang terjadi, tapi dari cerita-cerita ini kan menjadi berbeda semua. Tapi harus ingat loh ya, bersaksi palsu bisa dihukum loh. Sama dengannya kalau terbukti nanti Pak RT-nya palsu, bisa juga dilaporkan juga saksi palsu. Nah, siapa di antara kalian ini bersaksi palsu nih? Kalian yang bersaksi palsu atau Pak RT bersaksi palsu, kan begitu jadi pertanyaannya kan? Ada 9 mengatakan kalian tidur di situ, Pak RT mengatakan tidur di situ. Siapa yang bersaksi palsu jadinya? Ini masalah hukum yang serius. Itu fase pertama. Sekarang yang kedua mengenai terdakwa 5 orang yang ada di penjara sekarang. Ibu dari siapa? Kakak. Kasih mic dulu. Berdiri, Bu. Ibu kakaknya Kakaknya Supriyanto. di dalam penjara sekarang. Iya. Yang dituduh juga pembunuh di situ. Iya. Nah, cerita yang ibu tahu bagaimana? Sama Pak. Dia juga nyeritain bahwa dia di warung Ibu Nining ke rumah Hadi terus tidur di rumah anaknya Pak RT. Pada waktu tanggal itu. Iya. Betul begitu Ibu ya? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak Waktu jemput anak di penjara, di Polda, iya. di Polda. Dia ngomong begitu. Iya. Dia mengaku nggak pembunuh? Enggak. Nggak pernah. Tapi waktu itu ada berita acara ngaku tuh gimana? Kata dia. Katanya dipukulin, disiksa Pak. Telinganya dimasukin putung rokok sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja bonyok semua Pak. Gitu waktu itu. Iya, anak cerita. Anak cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Ada foto-fotonya. Ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah, itu memang kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu pelanggaran hak asasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda?
Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini adalah salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah, situlah tekad kami sekarang nih. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif, tidak tepat. Jadi saya mohon kepada Kapolri untuk selanjutnya, meskipun Peggy bukan klien kami dan tidak dalam sini, tapi termasuk untuk mereka ini karena diperiksa sebagai saksi, kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik, supaya tidak terjadi konflik, supaya ada keterbukaan. Termasuk juga orang tua daripada korban sebaiknya tidak ikut dalam melakukan penyidikan ini. Dan langsung deh instastoryan gak lama setelah pengakuan ini, Polda Jawa Barat merespon. Para saksi yang diajukan oleh Otto Hasibuan semuanya dipanggil, termasuk Ahmad Saifuddin yang mengetahui peristiwa ini 2016 yang lalu. Saksi Ahmad Saifuddin dan kuasa hukum hadir untuk memberi keterangan baru yang berkaitan dengan kronologis kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kesaksian Ahmad Saifuddin dianggap akan meringankan para terpidana yang saat ini mendekam di tahanan. Ahmad Saifuddin merupakan saksi yang menyebut bahwa kelima terpidana berada di rumah ketua RT saat kejadian tahun 2016 silam. Namun demikian, dalam undangan pemanggilan yang dilayangkan pihak Polda, Ahmad Saifuddin dianggap melakukan perintangan penyelidikan. Kedatangan ini untuk apa dan seperti apa Pak? Silakan Pak. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Jadi kami di sini mewakili PRI ingin mendampingi saudara Ahmad Saifuddin sehubungan dengan panggilan untuk wawancara. Jadi pada hari ini beliau diperiksa, belum pro justisia, permintaan wawancara. Akan tetapi di dalam surat undangannya kami membaca bahwa yang bersangkutan diperiksa untuk pasal 221 ayat 1, yaitu perintangan penyidikan. Ini sudah dilaporkan di Polda Jawa Barat dengan model A, akan tetapi sampai dengan saat ini kami belum tahu siapa terlapornya. Ya, nanti kita tunggu hasil pemeriksaan bagaimana dan bagaimana arah daripada penyidikan sehubungan dengan ini pasalnya pasal 221. Jadi bukan pasal 338, 340 maupun Undang-Undang Perlindungan Anak seperti yang selama ini dihebohkan. Selain Ahmad Saifuddin, ada 3 orang saksi lain yang memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Ketiganya adalah rekan dari 5 orang terpidana yang divonis penjara seumur hidup dalam kasus yang terjadi 2016 lalu itu. Okta, Pramudia, dan Teguh tiba di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Didampingi belasan pengacara, ketiganya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk memberikan keterangan baru terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Menurut para saksi, keterangan yang diberikan saat penyidikan pada tahun 2016 lalu berada di bawah tekanan, sehingga berujung pada 5 orang rekan mereka menjalani hukuman seumur hidup. Ya, apa? Agak keras. Jangan udah ngomong aja Kang. Lagi sini aja berdingin. Yang sebenarnya. Artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya.
Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Itu yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar. Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak bahwa kalau kamu tidur di rumah PRT kamu bisa bahaya, bisa keseret kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Dan Inside Storyan tidak hanya kepada saksi bagi terpidana yang sudah mendekam di penjara. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, menjalani pemeriksaan tambahan di Mapolda Jabar. Ditemani ibu dan juga kuasa hukum Peggy dan dicecar 28 pertanyaan oleh penyidik. Usai memenuhi panggilan BAP tambahan, ibu beserta kuasa hukum keluar dari gedung Ditkrimum Polda Jawa Barat. BAP tambahan berkaitan dengan media sosial Facebook yang dimiliki Peggy Setiawan. Setelah hampir 7 jam, ibu dan kuasa hukum Peggy keluar dari gedung Ditkrimum Polda Jawa Barat. Mereka hadir mendampingi Peggy memenuhi panggilan BAP tambahan dari penyidik Mako Polda Jawa Barat. Ada 28 pertanyaan yang dilayangkan para Peggy dalam tambahan BAP yang ditanyakan oleh penyidik kali ini. Pemeriksaan BAP tambahan meliputi tentang keterkaitan Peggy dengan teman di media sosial Facebook. Kuasa hukum Peggy menegaskan tidak ada keterkaitan teman Facebook Peggy dengan tragedi 27 Agustus 2016 lalu di Cirebon. Maaf, saya ulangi, disita oleh pihak kepolisian, mungkin dijadikan barang bukti. Nah, ternyata di dalam HP itu kan ada akun Facebook, yang mana akun Facebook itu adalah milik Peggy Setiawan. Di dalamnya Peggy Setiawan banyak berteman, tetapi ternyata pertemanan itu tidak ada kaitan dengan peristiwa ini, karena teman-teman yang ada di Facebook Peggy itu tidak ada kaitan dengan peristiwa tahun 2016, apalagi dengan para terpidana, tidak ada satupun. Di sela BAP tambahan, Ibu Peggy Kartini membawakan Peggy makanan dan memastikan kondisi anaknya sehat. Ibu Peggy juga mengucapkan terima kasih ke Presiden Joko Widodo yang memberikan dukungan untuk keadilan. Kepada Pak Presiden, dia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini ke dia, atas semua simpatiknya pada Peggy. Peggy mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan netizen-netizen, juga kepada PH-PH-nya Peggy, gitu aja Pak. Peggy-nya sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Tadi bawa apa aja, Bu? Bawa apa aja, Bu, tadi? Cuman bawa itu makan kesukaannya Peggy, orek kering sama tempe sambal, nasi sama ayam. Kuasa hukum Peggy telah menerima surat perpanjangan masa penahanan terhadap Peggy Setiawan. Dan hingga saat ini juga masih belum ada informasi pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan penyidik terhadap Peggy Setiawan alias Peron. Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Inside Storyan Polda Jawa Barat masih terus mendalami sejumlah saksi dan meminta keterangan ahli terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan gak hanya itu, Polda Jabar juga telah mempersiapkan tim khusus yang dibentuk untuk menanggapi gugatan pra-peradilan dari pihak tersangka Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat memastikan proses penyidikan atas tersangka Peggy Setiawan akan terus dilanjutkan. Beberapa keterangan tambahan telah berhasil dikumpulkan dari saksi-saksi yang telah didatangkan sejak Senin lalu. Penyidik juga melibatkan saksi ahli untuk membantu mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pemberkasan tersangka Peggy Setiawan. Saksi tambahan dari pihak keluarga serta rekan-rekan Peggy pun mulai lengkap. Tak hanya itu, Polda Jawa Barat juga telah mempersiapkan tim yang khusus dibentuk
untuk menanggapi gugatan pra-peradilan dari pihak tersangka Peggy Setiawan. Jadi tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya. Ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menghadapi, menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Polda Jabar memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur dan selalu dalam pengawasan tim pengawas internal maupun dari komponen lain seperti Kompolnas, Komnas HAM hingga Bid Propam Mabes Polri. Ya, usai Oto Hasibuan, akhirnya Hotman Paris pun sebagai kuasa hukum keluarga Vina ikut bersuara. Hotman bahkan sampai mendesak Presiden Jokowi untuk menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Nah lo, bingung kan? Soalnya menurut Hotman teman-teman, kasus ini pro justisia alias tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum yang sebelumnya bertolak belakang. Polisi diminta profesional untuk menguak misteri pembunuhan Vina dan Eki, makanya RI1 yang didesak untuk segera membentuk tim pencari fakta independen guna mengungkap misteri pembunuhan Vina dan Eki yang tak kunjung usai. Desakan untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Tidak hanya menuntut polisi bekerja secara profesional di dalam mengungkap kasus ini, namun banyak pihak yang meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dalam kasus Vina. Advokat Hotman Paris yang juga bertindak sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta atau TPF untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Hotman juga meminta penyidikan kasus yang dilakukan Polda Jawa Barat dihentikan selama tim pencari fakta bekerja. Hotman bersama dengan advokat yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina mengusulkan agar tim pencari fakta diisi oleh sosok profesional, termasuk pakar hukum yang berasal dari kalangan akademisi. Kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya. Akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fiktif atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ember lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya.
itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Ya. Jadi sekali lagi ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy. Ya. Keputusan terhadap Peggy ada kemungkinan dua nanti oleh pengadilan. Ada kemungkinan pengadilan menyatakan Peggy tidak bersalah. Karena apa? 5 terpidana dalam BAP menyatakan Peggy tidak bersalah di BAP tahun 2024. 1 terpidana menyatakan Peggy pelaku. 5 lawan 1 mana yang berlaku? Ya, secara logika hukum ya harusnya 5 terpidana yang menyatakan Peggy tidak bersalah itu yang berlaku. Ya, jadi ada kemungkinan Peggy itu bebas. Yang kedua, ada kemungkinan juga hakim berpendapat yang penting 2 alat bukti lain, ya, yaitu kesaksian dari siapa? Sudirman dan ya, ada 2 orang saksi. Jadi kemungkinan Peggy itu ada bebas atau mungkin juga tidak bebas. Kalau itu memang hanya target utama, berarti kasus ini akan menguap. 2 DPO sudah tidak diperiksa lagi, sudah tidak ditindaklanjuti lagi, dan kasusnya berakhir begitu saja, dan akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat dan juga bagi keluarga Vina. Sehingga sekali lagi kami tim Hotman 911 berpendapat keadilan dan kepastian hukum tidak bisa lagi didapat walaupun Peggy divonis bersalah atau tidak bersalah. Ya, satu hal yang kami sangat prihatin adalah di dalam putusan pengadilan yang pertama yang 2017 ya, di sana diuraikan peranan dari 2 DPO, diuraikan secara jelas peranan dari 2 DPO. Apakah mungkin itu ngarang? Siapa yang ngarang? Iya kan? Karena semua mengaku sama-sama pelaku, tidak ada pengalihan tanggung jawab. Coba dulu bacakan apa isi fakta persidangan atas 2 DPO. Coba. Namanya siapa? DPO Andi dan DPO Dani. Peranannya apa dalam berkas pengadilan? DPO Andi dan DPO Dani pada halaman 114 putusan bersama 8 orang pelaku pada hari Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 berkumpul di warung Bu Nining. Langsung to the point aja. Minum ciu. Halaman 114. Apa yang dilakukan? DPO Andi memukul melempari korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina. Itu DPO Andi dan Dani. Itu pemerkosaannya gimana? Melempari itu. Terus DPO Dani untuk pemerkosaannya DPO Andi mengangkat tubuh almarhum Vina, membuka tubuh almarhum Vina, membuka baju almarhum Vina. DPO Dani membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban almarhum Vina, sehingga dan DPO Dani mengeluarkan air sperma di paha korban almarhum Vina. Selanjutnya disetubuhi oleh 7 pelaku lainnya, termasuk Peggy Perong. Jadi di sini jelas peranan dari 2 pelaku yang DPO dan 8 pelaku tidak pidana lainnya tidak pernah mengatakan bahwa pelakunya orang lain, tapi kami lakukan bersama-sama. Orang biasanya mengalihkan tanggung jawab kalau dia mengatakan saya tidak melakukan tapi orang lain. Tapi di sini kan kami lakukan bersama-sama. Sehingga dan ini putusan sudah final. Sudah ingkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu Peggy disidangkan yang kemungkinan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Ya. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Egy. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Eki, tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 916 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Itulah inti dari konferensi pers ini, yang jelas bahwa masyarakat tidak akan mengharapkan kepuasan, keadilan apabila tidak dilakukan tim pencari fakta untuk mencari fakta apa sebenarnya rahasia di balik skandal ini. Itu inti daripada konferensi pers ini, ya. Saya kasih contoh. Di dalam BAP tahun 2024 Nggak selesai sampai di situ, Inside Storyan anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga bergeming soal desakan pembentukan tim pencari fakta ini terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dan menurutnya dalam kasus Vina, jangan sampai persoalan hukum disikapi dengan asumsi dari pihak lain yang tidak kompeten. Ada Instagram saya. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menanggapi soal desakan pembentukan tim pencari fakta kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Menurutnya tim pencari fakta itu sudah dibentuk, yaitu Polri atau Lembaga Perlindungan Hukum. Habibur Rahman dalam kasus Vina menyampaikan jangan sampai persoalan hukum ini disikapi dengan asumsi dari pihak lain yang tidak berkompeten. Ya ada, tim pencari faktanya kan sudah ada, namanya Polri gitu kan. Namanya APH, Aparat Penegak Hukum. Aneh sekali kalau bikin lembaga lain ya di luar aparat penegak hukum yang ada. Baik institusinya maupun pedoman beracaranya ada semua kok gitu. Ya, kalau toh memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru kan ada namanya peninjauan kembali. Silakan saja ditempuh. Sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada novum juga yang diajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan ya persoalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi, apalagi dari asumsi dari masing-masing orang ya yang tidak memiliki kompetensi. Hanya pakar hukum berpendapat lalu berasumsi begini gitu kan ya. Faktanya seperti apa ya? Harus kita ikuti ya prosedur beracara yang benar. Tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki kini perlahan mulai terkuak setelah munculnya sejumlah informasi baru yang diantaranya keterangan dari Saka Tatal yang mengaku disiksa oknum polisi. Salah satu fakta yang menyita perhatian publik adalah keterangan dari mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, yang mengklaim kerap mendapat perlakuan kasar, intimidasi, dan juga penyiksaan dari oknum polisi. Fakta itu terungkap pasca Saka memberikan keterangan dalam program Rakyat Bersuara di ID beberapa waktu lalu.
Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya, dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring, jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Kalau saya pribadi, saya mah kepengen nama baik saya bersih lagi kayak dulu lagi. Minta keadilannya aja. Sama yang nggak bersalah tuh keluarin. Jangan menanggung beban orang yang nggak melakukan apapun yang dituduhkan. Sementara itu Polda Jawa Barat mengatakan proses penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang hingga terjadinya kekerasan kepada Saka Tatal terus dilakukan oleh tim gabungan. Tim dari Kompolnas dan Komnas HAM juga telah mendatangi Polda Jawa Barat untuk menyelidiki dugaan adanya penyiksaan. Ya, jadi kalau terkait dengan hal-hal lain, ya proses ini kan ada agak panjang ya. Di proses 2016, ya itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah, tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural, ya itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silakan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman. Hingga kini proses penyelidikan masih berlanjut di tengah sorotan publik terhadap banyaknya kejanggalan yang terjadi pada kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, Inside Storyan mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut menyoroti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurutnya ada permainan dan penyimpangan dalam penanganan hukum kasus pembunuhan Vina. Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 ini mengatakan adanya permainan hukum dalam kasus Vina yang diungkap dalam kanal YouTube pribadi Mahfud MD. Dan untuk itu sebenarnya kalau saya simpel aja kalau dari sudut hukum tata negara dan sudut ilmu politik. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa. Apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu. Clear. Semua aparat di bawahnya. Semua aparat kalau di bawahnya enggak, kamu seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Nah itulah sebabnya saya berharap 10 atau 11 orang kan. Untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari. Yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lalu yang dulu lari itu kemana orang? Gitu. Itu kan resmi diumumkan buron. 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir, ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya. Perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih panjang. Peggy yang saat ini ditahan lakukan perlawanan. Polisi pun bersiap-siap tak hanya menghadapi pra-peradilan yang diajukan Peggy, tetapi peninjauan kembali yang diajukan terpidana kasus Vina. Apakah Peggy bersalah atau tidak? Kita kawal kasusnya bersama-sama. Saya Anji Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya.